Kasus kali ini sangatlah pilu dan juga tragis karena kasus ini memicu demo besar-besaran di Inggris. Mengapa seorang polisi tega memperkosa dan juga membunuh saat seorang gadis dalam perjalanan pulang di Inggris? Sekarang mari kita kupas kasus ini di cerita hari ini. Malam itu, angin musim semi berhembus lembut di jalanan kota London. Seorang wanita muda berjalan seorang diri. Ia menyusuri jalan yang tampak biasa. Tapi, siapa sangka malam itu akan mengubah segalanya. Sarah Everard, kisahnya ini mengguncang seluruh Inggris, bahkan juga dunia. Sarah adalah seorang perempuan berusia 33 tahun. Ia bekerja sebagai eksekutif pemasaran di sebuah perusahaan di London. Sosoknya dikenal hangat, cerdas, dan juga bertanggung jawab. Malam itu di tanggal 3 Maret 2021, ia baru saja mengunjungi rumah temannya di kawasan Clapham. Sekitar pukul 9 malam, ia pun berpamitan untuk pulang. Berjalan kaki menuju rumahnya di Brixton. Keputusan Sarah untuk berjalan kaki ke rumah tampaknya sederhana. Namun siapa sangka dan tak menduga itu menjadi awal dari tragedi yang mengerikan. Pada saat Sarah menuju pulang ke rumah, ia sempat melakukan panggilan kepada kekasihnya. Kamera CCTV pun menangkap sosoknya terakhir kali sekitar pukul 9.30 malam. Sarah yang mengenakan jaket hijau dan juga masker putih berjalan sendirian. Yang tak ia tahu, di jalan itu seorang pria sedang mengincarnya. Tak diduga dan tak disangka, pria itu adalah seorang polisi aktif. Sarah, yang waktu pada saat jalan mungkin tidak berpikir negatif. Ia pun jalan dengan santainya. Dan seorang polisi itu yang bernama Wayne Couzens dari kepolisian Metropolitan London. Ia akhirnya pun menghentikan Sarah di jalan. Wayne menunjukkan rencananya. Wayne ternyata berpura-pura menangkap Sarah karena melanggar protokol lockdown. Sarah yang mungkin juga takut dan juga bingung. Tapi Sarah pun mengikuti apa kata Wayne. Pada tahun 2021 memang masih dalam kondisi lockdown, dan Sarah pun mengikuti apa yang disarankan oleh Wayne. Sarah pun diborgol lalu dimasukkan ke dalam mobil. Dan sejak saat itu, Sarah tak pernah terlihat. Keluarga Sarah pun melaporkan kehilangannya ke polisi. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Polisi menyisir taman, saluran air, dan juga rekaman CCTV. Publik pun ikut turun tangan menyebarkan informasi secara masif di media sosial. Tanpa diduga, sebuah mobil rental menjadi petunjuk yang krusial. Mobil itu ternyata disewa oleh Wayne Couzens. Jejak digitalnya yang tak bisa disangkal. Dia ternyata berpergian ke Kent pada malam itu. Kronologi pembunuhan Sarah dilakukan Wayne dengan cara Sarah diperkosa dengan leher Sarah yang diikat menggunakan sabuk polisinya. Sarah pun yang kehabisan tenaga untuk melawan tak bisa bertahan lama. Setelah pemerkosaan terhadap Sarah selesai, Sarah pun diduga tewas karena cekikan yang ada di lehernya. Lalu, Sarah pun dibawa oleh Wayne dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, karena investigasi polisi yang cepat, ia pun ditemukan sejauh 80 km dari Inggris Tenggara.
jasad Sarah ditemukan terbakar dan dibuang di hutan dalam kantong plastik. Kedua orang tua Sarah pun tak menduga bahwa anak perempuan mereka ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Wayne Couzens ternyata bukan sembarang polisi. Ia bertugas di unit diplomatik elit, tapi tak ada yang tahu di balik rencananya tersimpan kegelapan. Ia ternyata pernah melakukan tindakan tak senonoh sebelumnya, namun lolos dari hukuman. Tak ada yang benar-benar memperingatkan, sampai akhirnya ia menculik, memperkosa, dan juga membunuh Sarah Everard. Wayne telah merencanakan segalanya. Ia menyewa mobil, membeli kantong plastik, dan juga bahan bakar, serta membawa perlengkapan polisi palsu. Plot twist yang tak kita duga, Wayne melakukan sebuah kejahatan yang dingin namun terencana. Wayne pun akhirnya dijatuhi hukuman setelah sidang 2 hari yang dilakukan. Pada saat sidang berlangsung, seorang saksi pun bersaksi dan melihat Sarah Everard diborgol sebelum penculikan. Dan saksi pun hanya berpikir bahwa itu polisi yang sedang menertibkan dalih protokol dari COVID-19. Tanpa ada yang menduga, ternyata Sarah pun diculik. Dan jaksa yang mendengar semuanya memutuskan hukuman yang langka dan juga terberat, yang hanya dijatuhi untuk kejahatan yang sangat serius, di mana Wayne akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dan tidak pernah dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Kasus Sarah Everard ini pun membangkitkan kemarahan publik, terutama para perempuan. Ribuan orang turun ke jalan menyalakan lilin untuk mengenang Sarah. Tapi di balik cahaya lilin itu ada pertanyaan yang membakar. Seberapa amankah perempuan berjalan sendirian? Perdana Menteri, kepala polisi, hingga media internasional ikut bersuara. Kasus ini menjadi simbol dari kritis yang lebih dalam tentang kekerasan terhadap perempuan dan juga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Gadis malang Sarah Everard hanyalah ingin pulang. Hanya itu saja. Tapi tak diduga perjalanan pulangnya direnggut oleh seseorang yang seharusnya menjaga keamanan. Kisah ini bukanlah hanya tentang kejahatan, tapi tentang luka masyarakat yang harus juga disembuhkan. Semoga kisah Sarah membuka mata kita semua bahwa keamanan bukanlah hak istimewa. Itu adalah hak setiap manusia untuk bisa pulang dalam keadaan hidup-hidup. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai kisah kriminal atau informasi terupdate, jangan lupa diklik subscribe, like, dan juga share. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa nyalakan juga lonceng di bawah untuk menyalakan notifikasinya.